2 Timotius. Yang pertama, semua sudah makan kah? Oke, itu yang pertama. Kedua, ngapain aku datang ke sini? Mari kita baca. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Apa arti perkataan ini? Sangat sederhana. Berarti aku datang ke sini ada pekerjaan orang lain yang harus aku kerjakan. Lakukanlah pekerjaan orang lain, yaitu pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau selama ini yang kukerjakan semua adalah pekerjaanku, mengerjakan PR ya, apalagi pekerjaan kita nonton YouTube pemain, pekerjaan kita apalagi makan. Semua kita kerjakan untuk kepentingan kita sendiri. Cuci rambut, apalagi make up, apalagi beli baju lewat lainnya ya. Jadi semuanya ini kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Izinkanlah mulai dari jam 2 hari ini kita memikirkan pekerjaan orang lain. Aku gemetar mengkhotbahkannya. Alasannya karena manusia semuanya melakukan pekerjaannya sendiri. Dan waktu dia melakukan pekerjaannya sendiri, dia juga punya pengalaman. Puaskah dia atau tidak? Baru kalau Tuhan tanya aku, selama engkau melakukan pekerjaanmu demi kepentinganmu, puaskah engkau hidup atau tidak? Jawabnya bisa kukatakan, tidak pernah aku puas. Tapi izinkanlah Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kalau itu kau tidak puas, kenapa tidak berubah? Aku baru baca falsafah. Manusia tidak bisa mengubah nasibnya untuk masa depan. Kurasa benar. Manusia tidak bisa mengubah nasibnya. Tetapi dikatakannya, apa yang dapat berubah? Ubahlah tabiatmu, maka tercapai masa depan. Kurasa benar. Ubahlah sifatmu, maka ada masa depan. Jadi kalau selama ini aku hanya memikirkan pekerjaanku sendiri dan sudah kulihat hasilnya, pengalaman sampai umur 25 sekarang ini, apa yang kucapai selama 25 tahun melakukan pekerjaan yang aku hendaki setiap hari. Tetapi mulai sore ini Tuhan katakan, coba dengarkan dan coba lakukan pekerjaan yang kusuruh, dan nanti kau bisa lihat apa hasilnya. Maka di sini tadi, lakukanlah. Ngapain? Pekabaran Injil. Yo, ini nggak pernah kulakukan ini. Kedua apa lagi? Tunaikanlah tugas. Iya, PR ku biasa ku kerjakan, tapi tugas pelayanan, apalagi sehubungan dengan Injil, nggak pernah ku lakukan. Boleh. Makanya tadi kita katakan, kita coba. Kalau itu kita lakukan, maka dibuatnya di sini ada hasilnya, mahkota kebenaran.
Beda ya, beda kali. Jadi itu maka aku bilang tadi, gentar aku mengkhotbahkannya gitu. Ini bukan pertama aku dengar, ini mungkin keempat kali aku dengar. 3 kali orang lain mengkhotbahi aku, keempat kali aku mengkhotbahi orang lain. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini diberikan kepada Timotius. Ya, kurang mungkin lebih umurnya sebaya kita, antara 20-an, 25. Inilah diperintahkan kepadanya. Baru di belakangnya dibuatnya, maka kamu akan menemukan mahkota kebenaran. Ya, kita baca 7 sampingnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi dalam kalimat yang pertama ini, Paulus memberikan kesaksian. Hidup ini pertandingan. Betul atau enggak? Pertandingan, persaingannya. Ya, maka hidup ini sungguh-sungguh merupakan persaingan. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini kesaksian Paulus kepada Timotius. Aku telah mencapai garis akhir. 2. Ketiga, dan aku telah memelihara iman. Saya uraikan satu-satu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus melihat hidup merupakan pertandingan, kompetisi. Kalau nilai kita rendah, nggak bisa kita masuk universitas negeri, begitu kah? Kalau ada pertandingan, makanya kita harus bertanding. Makanya Paulus bertanding, hidup ini bertanding. Kedua, apalagi? Aku telah mencapai garis akhir. Rupanya hidup ini ada garis akhirnya. Setuju? Hidup ini ada garis akhirnya. Kalau Presiden Amerika namanya Jimmy Carter, dia akhirnya meninggal bulan lalu, kurasa umurnya 100 tahun. Jadi rupanya sampai nanti kita ke garis akhir. Baru ketiga apa? Dan aku telah memelihara iman. Bukan baju saja perlu dimasukkan laundry. Iya kan? Iya, baju pun perlu dicuci, gitu ya. Kalau nggak dicuci bagaimana? Hah? Ada kutu katanya kalau kami dulu ya. Ada baunya. Iman itu jadi bau kalau nggak dipelihara. Itu nanti kita akan bahas dalam 2 hari ini. Jadi iman itu harus dipelihara. Sama dengan tubuh harus dipelihara. Makanya tadi makan siang kita itu kan pemeliharaan. Iman itu harus dipelihara. Jadi Paulus memberikan kesaksiannya kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bagaimana caranya Paulus memelihara imannya? Nanti bisa kita baca. Tapi ini yang pertama sekali. Kedua, sekarang. Kalau ada akhir, ada sekarang. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi inilah rupanya akhir hidup Paulus. Sesudah dia meninggalkan kesibukannya untuk mengurus dirinya sendiri, sekarang dia urus orang lain. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kedua, hakim yang adil pada harinya. Saya ulangi, sekarang sesudah dia 3 poin ini didapatnya, yaitu aku mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir berpacu, dan aku telah memelihara iman.
Kalau memelihara makanan supaya jangan sakit perut bagaimana? Kan baru makan siang kita. Adakah tadi dimasukkan ke dalamnya kandang lembu? Kenapa nggak dimasukkan? Racun. Nanti Anda bisa lihat, ketemukan, ini 4 pasal ya. Nanti ditemukan racun iman di dalam 4 pasal ini kita jumpa. Iya, dipelihara. Jadi iman itu jangan dimasukkan ke dalamnya racun yang membuat nanti mati iman kita. Paulus memberikan 3 kesaksiannya. Dan sekarang ya, telah tersedia bagiku mahkota. Ya, dalam tafsiran banyak ya mahkota ya. Kita sudah tahu itu semua mahkota. Nggak usah lagi, karena sudah biasa kita nonton pertandingan. Memang setiap pertandingan akhirnya dia akan mendapatkan mahkota yang disorakkan semua, menyatakan inilah orang yang menang. Anda ingat manusia pertama yang gagal? Adam dan apa akhirnya? 1, menjadi takut dan malu, diusir dari Taman Eden. Enggak ada mahkota yang disoraki oleh orang lain. Sudah gagal, dikalahkan oleh iblis. Sekarang berlawanan. Kalau Adam dan Hawa disoraki oleh iblis, sekarang Paulus katakan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan disoraki oleh malaikat, dan yang memberikannya kepada aku siapa? Tuhan Yesus. Kalau aku baca di sini, Tuhan yang dimasukkannya itulah Yahweh yang ada dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 waktu Musa tanyakan, siapa namamu? Aku adalah aku. Akulah Yahweh. Baru kedua, hakim yang adil. Kalau Allah itu tidak hakim, maka semuanya kita akan brutal hidup. Maka di dalam kitab Kejadian langsung kita kenal Allah itu hakim. Adam, di manakah engkau? Siapakah yang menyuruh engkau makan ini? Karena dia hakim. Oh, ini si ular ini. Siapa lagi? Oh, perempuan ini. Allah itu adalah Allah yang menghakimi. Maka akhirnya semua orang akan harus menghadap meja penghakiman. Jadi Paulus di sini mengungkapkan 2 hal kepada Timotius. Allah itu Tuhanku yang akan mengaruniakan apa? Mahkota. Bukan manusia yang memberikan mahkota kebenaran kepada Paulus, tetapi pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah hakim. Nanti kenapa di sini Allah hakim? Karena nanti banyak kali kawan-kawan Paulus menyakiti Paulus. Bahkan meninggalkannya, berbalik mereka dan menghina Paulus, menghujat Paulus. Maka di sini dia harus mengatakan Allah itu adalah Allah yang menghakimi, supaya Timotius tahu. Jadi itulah yang didapatnya. Maka tadi kita mulai, selama ini aku belum pernah memikirkan pekerjaan orang lain, tetapi sore ini Tuhan izinkan aku mendengar. Tunaikanlah tugas pekabaran Injilmu. Itu kan bukan pekerjaan Anda. Itu bukan pekerjaan Anda. Ya, tetapi hari ini dia katakan aku akan melakukan pekerjaan orang lain. Itulah pekerjaan Yesus Kristus Tuhanku yang adalah sebagai hakim. Dan Paulus memberikan kesaksiannya. Bagaimana sekarang? Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Berikutnya, apa lagi? Saya baca. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Bukan panitia Olimpiade memberikan hadiah, tetapi yang memberikan hadiah pencipta langit dan bumi. Dan itu adalah hakim yang adil pada harinya. Jawabnya apa? 1, 2 ya. Tetapi bukan hanya padaku. Paulus membatasi itu supaya jangan nanti dikatakannya sama aku saja itu. Tetapi bukan hanya kepadaku. Tetapi kepada siapa? Melainkan juga 1, 2 ya.
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mahkota kebenaran, tak apapun nanti mahkota kebenaran, Anda bisa nanti pelajarinya. Tapi ada mahkota, setidaknya itu adalah hadiah sesudah mengakhiri pertandingan hidup ini. Tapi Paulus menyangkal itu bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya dan saudara boleh mendapat mahkota kebenaran itu kalau kita melakukan pekerjaan orang lain. Itulah pekerjaan pekabaran Injil. Dan kalau kita menunaikan tugas pelayanan kita, dan di dalam melakukan tugas pelayanan itu punya 3 syarat. Pertandingan yang baik, tidak boleh sembarangan. Itu nanti kita pasal 3 kita akan pasal 2 kita akan jumpa itu. Kedua, harus mencapai garis akhir, tidak bisa setengah-setengah bertanding. Kalau setengah-setengah bertanding bagaimana? Disoraki orang, pulang dia. Semuanya disoraki. Yang maju pun disoraki, yang pulang pun disoraki. Ya, baru yang ketiga dikatakannya apa? Dan aku telah memelihara iman. Iman itu harus dipelihara. Nanti Anda jumpa di sini beberapa orang sudah kandas imannya. Yo, bahaya Pak, kata. Aku sudah bertobat Pak, kata. Tapi udah kandas imanku, kata. Memang itu harus terjadi. Kalau sudah hidup kita nggak makan, bagaimana? Anda pernah dengar orang berpuasa 40 hari? Aku pernah dengar. Dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Dia mau mengikuti Musa. Berpuasa 40 hari. Dan dokter katakan, awas. Hari ke-39 pass away. Tahu kan pass away? Iya, meninggallah dia. Tidak sesuai dengan pertandingan iman yang benar. Makanya Paulus katakan di sini, aku telah memelihara imanku. Karena iman harus dipelihara sampai garis akhir. Tapi saya harus ulangi sekali lagi. Jadi untuk Anda datang kemari, Anda kami ajak melupakan apa yang biasa kita kerjakan. Tetapi sore ini Tuhan izinkan kita dipanggilnya memikirkan pekerjaan Dia. Maka dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Kedua, tunaikanlah tugas pelayananmu ada atas pekerjaan itu. Anda diundang untuk itu. Jadi kami ini bukan diundang supaya bertobat. Kami ini bukan diundang supaya dosaku diampuni. Itu di sini tidak ada pengampunan dosa. Yang ada di sini kerjakan pekerjaan orang lain. Dengan demikian, sekarang mahkota kebenaran akan tersedia bagiku pada akhirnya. Sekarang kita buat sederhana. Kalau PR-ku kukerjakan, maka guruku kasih aku nilai 100. Kalau bajuku kucuci, bajuku kembali menjadi bersih. Itulah semuanya. Tapi kalau berita pekerjaan Injil dan menunaikan tugas, maka aku mendapat mahkota kebenaran. Berbeda. Ya, karena kita melakukan pekerjaan orang lain. Jadi pertama kurasa Tuhan mau katakan, pernahkah engkau memikirkan pekerjaan orang lain? Yaitu di sini lakukanlah pekerjaan lain yang mana? Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada yang kurang jelaskah tujuan Anda kemari? Dan Paulus sudah memberikan kesaksiannya bagaimana dia menunaikan tugas pelayanannya ini, yaitu telah bertanding. Pekabaran Injil itu pertandingan.
Nanti kita menemukan gambaran orang-orang yang bekerja di dalam pekabaran Injil sebagai petani, sebagai prajurit, sebagai atlet, sebagai olahragawan, dan sebagai alat di rumah tangga. Kekudusan menjadi salah satu yang penting, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Barulah tunaikanlah tugas pelayanmu. Barulah kalimat yang terakhir, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kenapa menurut Anda mahkota kebenaran diberikan kepada Paulus? Ada yang bisa menjawabnya? Pertama, kurasa karena hidup kita ini seringkali dipersalahkan orang. Ya, jadi harus namanya mahkota kebenaran bahwa Paulus ini tidak salah. Ya, walaupun ada mahkota yang lain. Dalam buku ini saya coba bagi mahkota. Mari kita lihat mahkota yang diungkapkan di dalam Alkitab. Tapi dalam kalimat ini Paulus pakai mahkota kebenarannya. Di dalam buku yang lain disebutkan ada mahkota, ya, yaitu di ayat itu mahkota. Kalau di buku lain 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 25. Tambahkan, karena ada catatan di bawahnya ini, Anda bisa taruh di sini. Ya, mari kita baca ayat itu. Itu ada mahkota. Kita sudah lihat ya. Di 1 Korintus pasal 1. Ayatnya 9 sampai 25. Mahkota apa yang diceritakan Paulus dalam cerita itu? Ada yang menemukannya satu kata supaya jangan lama. Dalam catatan saya di sini adalah mahkota yang tidak dapat binasa. Betulkah? 1 Korintus pasal berapa tadi? Hah? Adakah mahkota apa di situ ditaruhnya? Ketemu? 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Pardon? Jadi mahkota apa di situ? Ya, mahkota yang apa? Di ayat berapa? Ya, 1 Korintus 9 ayat 26. 25 ya. Betul. Mahkota yang tidak binasa. Berarti kalau begitu semua mahkota yang diberikan di dunia ini akhirnya binasa juga. Yang ketiga itu dia tulis di Wahyu pasal 2 ayat 10. Mahkota apa itu? Wahyu pasal 2 ayat 10. Mahkota pasal 2 ayat 10. Apa itu? Iya, mahkota kehidupan. Karena semua tujuan manusia akan mati. Tetapi setiap orang yang melakukan pekabaran Injil dan tunaikan tugas pelayanannya akan hidup sampai selama-lamanya. Ini peringatan kepada 7 gereja di kitab Wahyu. Mahkota kehidupan, maka dia akan hidup selama-lamanya. Mahkota ketidakbinasaan, selama-lamanya dia akan ada di dalam bersama-sama kemuliaan Allah. Maka barang siapa yang menderita bersama Yesus, maka dia akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus.
Ada satu lagi itu, kalau Petrus juga memikirkan itu, Yakobus juga memikirkan hal itu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mahkota apa dibuatnya? Yakobus 1 ayat 12. Mahkota yang disebutkan oleh Yakobus, karena Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Ada atau salah? Sama dengan kitab Wahyu, mahkota kehidupan. Jadi kalau Paulus mengatakan itu, sekarang Yakobus mengatakan itu, Yohanes mengatakan ada mahkota. Satu lagi yang paling terkenal di dalam Alkitab itu Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Kita baca itu. Karena inilah rasul yang paling dekat dengan Yesus. Yohanes juga adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus. Tetapi Yakobus yang ada di Yakobus ini bukan, karena ini saudaranya Tuhan Yesus. Karena Yakobus yang dekat dengan Tuhan Yesus itu sudah meninggal, dipenggal oleh Raja Herodes kepalanya dalam cerita Kisah Para Rasul. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Saya baca. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Petrus menyadari hal itu. Dan ini ceritanya kepada penatua-penatua yang melihara jemaat yang ada di perantauan. Jadi Anda perhatikan, berarti penatua-penatua gereja itu nanti dia akan mendapat mahkota kemuliaan. Kalau tadi di dalam kitab Wahyu itu kepada jemaat yang memelihara kekudusannya. Tetapi kepada Timotius, termasuk Paulus, karena dia menunaikan tugas, karena dia mengabarkan Injil, dia akan menerima mahkota kebenaran, menyatakan apa yang dikatakannya itu adalah benar. Maka Allah itu adalah Allah yang hakim, yang akan menghakimi, dan bahwa ini adalah mahkota kebenaran. Apa yang dikatakannya akan kekal sampai selama-lamanya. Saya ulangi supaya kita bisa melihatnya. Sudah berapa? Sudah semua? Wahyu sudah? Sudah berapa mahkota yang kita tahu? 4? Oke, kalau gitu jangan tinggal. Mari kita masuk yang kelima. Wahyu pasal 4 ayat 4. Anda kalau tahu Alkitab sudah tahu posisinya ya. Oh, kitab Yakobus juga menyatakan itu. Oh, Paulus juga mengatakan itu. Yakobus juga mengatakan itu. Wahyu itu Yohanes. Wahyu pasal 4 ayat 4 kah? Wahyu pasal 4 itu posisinya di mana? Karena ini seperti pertandingan, harus kita tahu pertandingan apa sehingga dia mendapat mahkota itu. Ini ke-24 tua dan keempat binatang. Ya, saya katakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai baju putih dan mahkota emas di kepala mereka. Siapakah yang 24 ini? Ya bisa kita tidak tahu. Bisa juga ya 12 suku Israel, 12 rasul-rasul ya. Tetapi mereka semua mendapat mahkota. Apa mahkota apa di sini? Mahkota emas. Ini hubungannya karena mereka menjaga pakaian mereka bersih. Ya. Jadi 5 ya. Jadi nanti Anda bisa mengatakannya. Kalau hanya saya terima Tuhan Yesus, Pak, bagaimana?
Ya kan bisa kita biasanya nilai paling rendah pun nggak apa-apa kan begitu langsung ya. Membelas kasihan saja pun nggak apa-apa begitu ya. Ya boleh. Ya kalau itu kalimatnya ditukar. Apa yang dikerjakan Yesus bagi kamu? Dia mati untuk dosaku, maka aku diselamatkan. Ini bukan apa yang kukerjakan untuk pekerjaan pekabaran Injil. Berbeda dia. Ya, makanya kita selama nanti di sini 2 Timotius ini bukan apa yang dikerjakan Yesus bagi aku, tapi apa yang kukerjakan bagi dia. Lakukanlah pekerjaan pekabaran Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan Paulus katakan, sekarang aku telah menyelesaikan semuanya apa yang diperintahkan Allah kepadaku, dan sekarang mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Untuk apa dia katakan itu? Baru sambungnya, tapi bukan untuk aku saja, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi rupanya orang yang merindukan kedatangan Yesus jarang tidak menunaikan tugasnya, jarang tidak mengabarkan Injil. Kalau dia merindukan kedatangan Yesus, pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Itu lengket di dalam otaknya sambil dia mengerjakannya. Kapan datang Tuanku itu? Makanya kalau di rumah putri-putri yang baik kan rajin dia membersihkan rumah, masak dan sebagainya, karena dia merindukan akan mamanya pulang segera. Makanya di sini dipakainya istilah itu kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, karena mahkota ini akan diberikan pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Oke, mari kita secara sederhana. Kalau kepada Timotius ini yang dikatakan oleh Paulus. Tadi tadi Paulus duluan bertobat ya. Nanti kita bahas di mana Timotius bertobat. Sekarang kalau kita tadi 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Itu dikatakan Simon Petrus kepada penetua-penetua gereja. Makanya bagi aku penetua gereja itu akan dapat mahkota. Itu nggak sanksi aku. Ya, itulah bagi aku. Makanya mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan waktu Yesus pulang. Kenapa, Pak? Karena dia bekerja, karena dia melayani, karena dia menunaikan tugasnya, yaitu tugas kerajaan segala raja. Itulah menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Makanya waktu Yesus datang, majelis-majelis akan mendapatkan itu. Bagaimana dengan pendeta-pendeta? Tidak ada janji sama dia. Yang ada, Paulus memberikan kesaksiannya. Karena nanti Anda akan bisa lihat berikutnya. Tapi majelis-majelis itulah dia. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana Bapak memandang majelis gereja? Aku akan patuhi sebagaimana Alkitab katakan. Hormatilah mereka 2 kali lipat, terutama bagi orang-orang yang sulit khotbah, karena dia mengerjakan pelayanan untuk domba-dombanya Tuhan Yesus. Makanya Simon Petrus memandang hal itu, karena dia bayangkan apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah dombaku. Sekarang dia mengatakan itu kepada majelis-majelis di perantauan semua. Kalau nanti Gembala Agung datang, dia akan memberikan mahkota kemuliaan kepada majelis-majelisnya. Ya, ada yang ditanyakan? Wah, salah duduk aku, Pak. Boleh, kalau salah duduk ya pulang saja. Karena Anda duduk di sini bukan apa yang dibuat Yesus kepada kita, tetapi apa yang kubuat
kepada Yesus. Lakukanlah pekerjaan pekabaran Injil. Aku akan menceritakan Yesus kepada orang lain. Itu yang aku disuruh hari ini. Baru tunaikanlah tugas pelayananku. Ada tugas yang tetap Tuhan berikan kepadaku, dan itu ku selesaikan. Maka nanti akan datang Dia yang mempunyai pekerjaan ini. Dia akan memberikan kepadaku mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Ya, jadi kalau semua nanti dapatnya ini bagaimana? Dia juga majelis, dia juga Paulus, bisa satu orang dia majelis, dia juga Paulus, dia juga nanti kitab Wahyu Kudus, dia juga kitab Yakobus, dan semuanya. Maka banyaklah nanti mahkotanya. Boleh, tapi kurasa yang kita mau bicarakan di sini satu saja pun tidaknya kita. Yang paling banyak kepada aku yang dia urus, pekerjaan yang diurusnya, bukan pekerjaannya yang kurus. Ini perbedaannya. Ya, bolehkah Roh Kudus berbicara? Engkau saja yang terus diurus. Itu namanya baby di rumah, diganti popok, dimandikan, dikasih ASI, dihiburkan, dibawa kemana lagi? Pos untuk dikasih antibiotik gitu. Iya. Tetapi kalau sesudah kita orang anak perana inilah, kalau itu juga dikerjakan mama kita gimana? Diganti baju. Ada anak perana aku tahu, nggak pernah bisa dia nyuci pakaiannya. Sampai dia anak perana, mamanya terus cuci bajunya. Bagaimana? Lucu atau enggak? Ya, itulah dia. Apa dapatnya? Enggak dapatnya apa-apa. Makanya di sini tadi ada mahkota. Jadi ada bedanya rupanya ya kok. Kalau gitu ngerti juga aku sore ini. Terima Tuhan Yesus, dosaku diampuni. Itu Dia yang mengurus aku. Tapi sekarang ada pekerjaannya yang kuurus, maka bukan keselamatan diberikannya kepadaku, tetapi mahkota kebenaran, mahkota yang tidak dapat binasa. Karena bagi Tuhanku Yesus, hidup di bumi ini adalah perjuangan dan pertandingan. Nanti kita jumpa pasal 3. Bagaimana dunia dan bagaimana seharusnya supaya kita tidak akan hanyut di tengah-tengah dunia ini. Kalau sampai di sini aku sudah selesai kah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, maksudku tadi ke sini Pak supaya aku bertobatnya, nggak apa-apa. Kalau gitu jangan pulang besok. Kalau besok Minggu sore sampai hari Selasa itu pertobatan. Jadi kalau Anda belum bertobat, jangan pulang besok sesudah siap makan siang. Lanjutkan saja di sini mendengarkan Injil Markus. Itu Tuhan Yesus datang untuk melayani. Hari ini bukan aku melayani engkau, Allahku yang Maha Kuasa. Dengan demikian engkau harus memiliki 3 syarat. Memelihara imanmu. Apa katanya tadi? Bertanding dengan baik. Dan harus sampai ke garis akhir. Sesudah itu dia mendapatkan mahkota kebenaran itu. Ini 2 bagian. Satu bagian bukan baby, tetapi satu bagian baby. Itu besok Markus pasal. Seisi Markus kita bahas besok. Itu mulai siap makan siang. Itu keselamatan. Tapi ini bukan keselamatan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan akhirnya sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya. Kalau Anda mau tanya saya, kalau begitu Bapak yakinkah akan mendapat ini? Atau Anda katakan, untuk inikah Bapak mengabarkan Injil? Mungkin berbeda. Aku mengabarkan Injil bukan mencari mahkota. Aku mengabarkan Injil karena mengasihi Tuhan Allahku itu. Maka gaji pun tidak kuharapkan.
Rumah pun tidak kuharapkan. Pensiunan pun tidak kuharapkan. Hanya mengasihi dia karena aku ini orang berdosa. Dan yang paling berdosa, anak barong gersap, orang desa, ketinggalan zaman. Bahasa Indonesianya pun gak pintar, dia bilang mina. Mina anak banyak katanya, tahu kamu. Sadar aku, orang yang sangat terbelakang, penyembah berhala, jauh dari hadirat Allah, hidup dalam kutuk, tetapi kok bisa dia memilih aku. Penghargaan nomor 1, kau pilih orang yang berdosa ini. Engkau yang maha mulia, ya engkau akan datang sekali lagi penuh dengan kemuliaannya dan penuh dengan mahkota akan diberikannya kepada setiap orang. Maka aku belum pernah mengharapkan mahkota. Aku belum pernah mengharapkan upah. Aku hanya menyatakan kasihku. Waktu aku meninggalkan satu negara, bapakku heran kali dia, bapak angkatku itu. Kenapa kau cepat pulang? Katanya. Ini kan banyak kau dapat uang di sini, masih bisa kau tinggal di sini. Katanya. Baru ku bilang, sudahlah pak, kami mau pulang aja. Karena dalam hatiku, tunaikanlah tugas pekabaran Injil, lakukanlah pemberitaan Injil. Itu saja yang ada dalam otakku ini. Anda bisa tanya, kalau begitu nanti waktu kita di surga, ada yang mendapat mahkota? Ada, pasti dapat. Ini kan Paulus mengaku sekarang, kan pengakuan ini, kan ini pengakuannya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sama dengan kita hari ini, telah tersedia bagi aku keselamatan, pasti masuk surga. Kan ini sudah ada. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Kan ini pengakuannya Paulus. Dia bukan tinggi hati, tapi dia mengatakannya kepada Timotius, anak muda yang baru bertobat ini. Sekarang bagiku, Timotius katanya. Tapi bukan bagiku sendiri katanya. Tapi bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada 5 mahkota. Ada keselamatan, ada mahkota. Anda akan pisahkan itu. Ya, ada mahkota, ada keselamatan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita berdoa. Perkataanmu ini, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, belum pernah kami dengar. Tapi sore ini kami dengar karena Engkau membawa kami kemari. Bukan untuk mendengar Injil keselamatan kami, tetapi untuk pergi pekabaran Injil dan melakukan tugas yang Tuhan Yesus telah tetapkan bagi kami, supaya akhirnya sebagaimana Paulus memberikan kesaksian, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota yang lain akan diberikan kepada orang yang merindukan kedatangan Yesus Juru Selamat kami. Mulai dari sekarang kami telah mendengar perkataan-Mu ini, memikirkan pekerjaan orang lain. Itulah pekerjaan kerajaan Allah. Itulah pekerjaan Yesus Juru Selamat kami. Dan bukan memikirkan pekerjaan kami dari hari ke hari. Berkatilah perkataan-Mu ini supaya kami hidup di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, yang mengizinkan perintah-Mu ini kami dengar. Dan kalau Engkau berkenan, supaya ada di antara kami yang melakukannya. Karena kami merindukan kedatangan-Mu untuk memberikan mahkota kebenaran kepada setiap orang yang rindu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Amin.